Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah mengambil hikmah. Setelah kita mengetahui peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Ahzab, yakni perang Ahzab yang berakhir kocar-kacirnya pasukan Ahzab, pasukan sekutu yang 10.000 pasukan dari Quraisy dan suku Ghatafan yang mereka berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Bani Quraidah, ya. Maka Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau, ya, pada tahun ini mereka tidak akan menyerang kalian, sebaliknya kalianlah, kita semua kaum muslimin yang akan menyerang mereka. Pulanglah beliau sallallahu alaihi wasallam dari kondak-kondak yang telah ditetapkan tempatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya ke Madinah. Pada waktu pulang itu kemudian beliau bersama dengan para sahabat mungkin sudah sedang melepaskan baju besinya, kemudian luka-luka yang ada obati dan sebagainya. Datanglah kemudian malaikat Jibril. Malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apakah engkau sudah melepaskan baju besimu dan sudah istirahat?" Ya, ya, wahai malaikat. Malaikat sekarang ini belum meletakkan senjatanya. Ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kembali oleh Allah SWT lewat malaikat untuk segera pada hari itu, ya, berangkat kembali. Ya. Berangkat kemana? Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa di antara, ya, pasukan yang berkolaborasi dari orang-orang kafir Quraisy dan juga suku Ghatafan itu ternyata juga ada orang-orang Yahudi, sisanya Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, ya, dan juga dari suku Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab telah berhasil memprovokasi Bani Quraidah dan Bani Quraidah kemudian ternyata ikut di dalam kolaborasi tersebut. Maka ini artinya Rasulullah SAW membaca dengan jelas, dengan tegas bahwa Bani Quraidah telah mengingkari dan mengkhianati perjanjian Madinah, piagam Madinah yang telah disepakati sejak awal. Kita tahu Bani Quraidah adalah satu kaum dari Yahudi yang cukup besar pada waktu itu, ya. Karenanya kemudian Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pimpinan dari Madinah, ya, di mana beliau, ya, suku Aus itu, ya, mitra, ada hubungan mitra dengan Bani Quraidah. Maka kemudian diutus oleh Nabi SAW untuk mengecek kebenaran informasinya, ya, sambil beliau bersiap bersama dengan kaum muslimin, ya. Setelah kemudian ngecek benar, ya, di antara dialognya itu, apakah kalian telah mengkhianati Rasulullah? Kata orang-orang Bani Quraidah, Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Gitu kan. Loh, kaget juga, ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kami enggak mengakui Rasulullah, gitu kan. Enggak ada perjanjian apa-apa dengan Rasulullah. Maka ungkapan seperti itu jelas ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjanjian piagam Madinah yang telah dibuat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang diutus oleh Nabi tadi, ya, maka beliau kemudian melaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah fix mendapatkan kabar dari Sa'ad bin Mu'ad bahwa Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang ada, maka Rasulullah SAW mengutus kaum muslimin untuk kemudian melakukan pengempungan dalam perjanjian ke negeri ke kampung Bani Quraidah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam perjalanan itu nanti ada sabda beliau yang menjadi kaidah fikih, ya. Terutama kaidah dalam fiqhul ikhtilaf, bagaimana memahami perbedaan pendapat yang ada di dalam ketentuan hukum-hukum fikih. Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada kaum muslimin, ya, jangan ada yang sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah, ya. Maka kemudian kaum muslimin pasukan berjalan, ya. Dalam perjalanan itu kemudian, ya, ternyata waktu asar sudah mau habis, tetapi masih jauh, belum sampai ke Bani Quraidah, ya. Maka sebagian sahabat ada yang kemudian, loh, udah ini waktu sudah mau habis ini, segera kita sholat, ya. Setelah kemudian yang salah satu bagian itu dia melakukan sholat, yang satu bagiannya lain, loh,
kita diperintahkan oleh Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya. Yang satunya beralasan itu maksud Nabi agar kita cepat-cepat dan kemudian bisa segera sampai di sana waktu asar. Akan tetapi ini waktu asar, waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah SWT, dan ini waktunya sudah mau habis, ya. Segera kita sholat, sudah sholat di situ, ya. Yang satunya terus, ya. Yang satunya terus. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nanti nyampenya, ya, ketika nyampe di sana itu baru kemudian sholat itu ba'da isya waktunya, ya. Sholat asar dilakukan ba'da isya, ya. Maka kemudian dua golongan ini nanti ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkannya, wahai Nabi, ini loh sholatnya tidak patuh kepada sabda beliau, sabda engkau, gitu kan, ya. Ya, ini sholat sebelum nyampe di Bani Quraidah. Ya, tapi kan waktunya sudah mau habis. Ya, yang satunya beralasan begitu. Ya. Nah, daripada ini wahai Nabi, ya, ini sholat asarnya kapan? Habis isya, gitu kan? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya la haraj. Ya. Nah, ini nanti bahasanya pada bahasan fikih tentang fiqhul ikhtilaf. Ya. Pentingnya kita memahami bagaimana menyikapi dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah usul fikih, bagaimana menyikapi berbagai macam perbedaan dalam praktek atau kaifiyah ibadah. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah SWT, ketika kemudian sampai di sana, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, ya, mengepung selama 25 malam Bani Quraidah. Dan akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati mereka, orang-orang Bani Quraidah, rasa takut yang luar biasa, dan kemudian mereka menyerah. Dalam penyerahan itu, maka kemudian Bani Quraidah, kami ingin yang memutuskan perkara ini yang bisa kita sepakati bersama, gitu kan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Oke, coba siapa menurut Anda?" Ya. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Karena dipandang oleh Bani Quraidah ini sama-sama ini sekutu juga, ya. Karenanya kemudian nanti bisa adil memutuskannya, ya. Baiklah kalau begitu, ya. Kita tunjuk, ya, penentu apa keputusannya itu kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz menyatakan setelah menimbang, memperhatikan dan seterusnya sampai kemudian memutuskan bahwa, ya, karena ini memang benar-benar Bani Quraidah melakukan pengkhianatan atas perjanjian Piagam Madinah yang telah ditandatangani bersama, yang telah disepakati bersama, dan membahayakan bangsa, membahayakan negara, ya. Maka saya putuskan, karena saya yang telah engkau tunjuk semuanya disepakati untuk menjadi hakim untuk memutuskannya. Beliau memutuskan semua laki-laki dewasanya dibunuh, ya. Dan kemudian hartanya dibagi semuanya, dan wanita-wanitanya menjadi tawanan. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaget sih orang-orang Bani Quraidah, akan tapi mereka ya sudah, ya. Gitu akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat telah memutuskan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mulai dari Bani Qainuqa yang pertama, maka langsung kemudian disikapi dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dimaafkan sih, akan tetapi diusir. Yang kedua, Bani Nadir yang mereka selalu menyakiti dan kemudian berkolaborasi bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka kemudian juga diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ini adalah Bani Quraidah. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan informasi sejak dahulu bagaimana orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Bani Israel itu sikap mereka ketika berkolaborasi atau ada perjanjian di antara mereka dengan orang-orang yang lainnya. Dalam pikiran mereka, dalam kesepakatan mereka antar mereka bahwa, ya, sesungguhnya menyalahi janji kepada orang non-Yahudi itu sah-sah saja. Nah, tetapi Rasulullah SAW, ya udah, karena memang di awal ini mereka sepakat untuk membangun kebersamaan di negeri Madinah tersebut, ya mereka bersepakat untuk menandatangani bersama Piagam Madinah, tetapi terjadi pengkhianatan demi pengkhianatan. Dengan yang seperti itu, maka Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT untuk secara tegas, kemudian apa? Karena berkhianat tidak ada lain dan tidak bukan kecuali kemudian harus diusir dari negerinya dan atau diputuskan sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Teman-teman semuanya yang berbahagia rahimakumullah, itulah peristiwa terhadap pengkhianatan Bani Quraidah yang kemudian menjadi semakin bersihlah kaum muslimin dan juga negeri Madinah lebih kondusif lagi dari orang-orang yang kemungkinan untuk melakukan makar, melakukan berbagai macam pengkhianatan demi pengkhianatan dari dalam untuk menjadi musuh dari dalam selimut. Dan dalam peristiwa ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana sesungguhnya ajaran Islam ini adalah ajaran yang tetap tegas, ada bab-bab yang sifatnya baku ya, thawabit, tetapi juga ada bab-bab yang sifatnya adalah mutaghayyirat yang bisa berubah. Antara lain ketika Nabi SAW kemudian bersabda, jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, dan itu menjadi kaidah yang istimewa untuk menjalani kehidupan praktek-praktek kaifiyah ibadah kita, di mana di dalamnya cukup banyak nanti kita temui adanya berbagai macam pendapat, al-ikhtilaf bainal ulama, dan belajar tentang sirah menjadikan kita bisa lebih wise, lebih luas pandangan kita, dan kemudian dengan pandangan yang lebih luas tersebut kita bisa mantap dalam sebuah keyakinan, tetapi juga menghargai untuk pelaksanaan praktek ibadah dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Boleh jadi ya dari yang satu pendapat dengan pendapat yang lainnya ini, kalau toh misalnya ada itu sama-sama ijtihad, kalau ijtihad itu benar mendapatkan 2 pahala. Kalau ijtihad dari para mujtahid yang telah memenuhi persyaratan itu ya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dengan memahami lebih komplit dan komprehensif berdasarkan kajian kita sirah ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita semakin bisa memiliki pemahaman yang utuh dan bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik lagi, karena beliau adalah uswah hasanah kita. Demikian teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan tetaplah bersama dengan sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran pada peristiwa-peristiwa yang lebih heroik dan lebih luar biasa lagi pada waktu yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.